صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات فأنت نور
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari li kitabihi Al-Hikam insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kitab Hikam, kitab yang sangat populer, murid daripada Syekh Al-Mursi ini yaitu Syekh Ibnu Athaillah. Hidup beliau pada tahun 650-an. 650 ini hijrah ya, hijrah. Bersamaan dengan hidupnya Ibnu Taimiyah. Pernah dengar Ibnu Taimiyah? Nah, ini sebagian hal pendapat beliau berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Athaillah ini, Ibnu Athaillah ini orang yang sangat memegang kuat yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga tasawuf beliau, tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirintis beliau dari guru beliau Al-Mursi, Tarekat Sajiliyah, dan gurunya Syekh Mursi adalah Syekh As-Sajili. Syekh As-Sajili juga termasuk turunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Faqala al-mu'allif rahimahullah, ma tawaqqafa matlubun anta talibahu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Nah, ini tidaklah terhalang doa seseorang itu bila dia berdoa kepada Tuhannya. Betul. Kalau sudah tahu itu, jangan lagi menunda-nunda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya langit ini terbuka sekali untuk berdoa. Tetapi yang terhalang itu ialah, yang menjadi sesuatu itu terhalang ialah anta talibuhu binafsika, engkau membawa-bawa keakuan dirimu. Nah, jadi yang tidak terhalang itu bila engkau tidak membawa aku dirimu, tapi engkau hilangkan keakuan dirimu, engkau langsung serahkan benar-benar hanya Allah yang bisa melakukannya. Man anjala hawaidahu billahi ta'ala wa taja ilaihi wa tawakkul fi amrihi kulluhu alaihi kafahu. Maka apabila orang memiliki hajatnya dan berdoa kepada Allah, apakah urusan ukhrawi, urusan dunia, atau urusan dirinya dengan Allah, dia bertawakal, langsung diserahkannya, diwakilkannya segala hal kepada Allah, kafahu, maka itulah yang mencukupi akan doa itu untuk dikabulkan Allah. Ulun berikan contoh bagaimana orang yang mencukupkan segala sesuatu dan orang yang tidak mencukupkan, atau dia membawa-bawa dirinya dalam berdoa. Contoh, orang berdagang ke pasar. Nah, rata-rata kita ini kan mencari penghidupan ini dengan cara berdagang, jualan. Ketika dia berjualan, mulai dari rumahnya, dia sadar, ya Allah, berilah rezeki hari ini ya Allah kepadaku. Misalnya dalam masalah rezeki. Kalau masalah keselamatan, ya Allah, berilah keselamatan kepadaku. Jangan lagi ada di pikirannya, karena aku pedagang, dengan sebab daganganku ini maka akan banyak rezekiku karena aku berdagang. Jangan itu dibawa-bawa diri itu, jangan. Yang seperti itu jangan, pikiran seperti itu jangan dibawa-bawa. Lebih baik. Yang ada di pikiran kita waktu berdoa itu ialah semua yang ada ini. Kita tidak melihat kita berdagang, kita tidak melihat pentol kita kalau jualan pentol, kita tidak melihat baju-baju yang kita jual, kita tidak melihat toko kita yang bisa memberikan rezeki, tapi semata-mata semuanya, kulluhum, semua hal itu fana, tidak ada. Yang ada itu adalah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah, berilah aku rezeki. Nah, ini bisa dikiaskan dengan bentuk yang lain. Misal lagi apa? Misal kita minta supaya kita pintar. Kalau
Ya Allah, pintarkan aku, cerdaskan aku ya Allah. Tapi kita terpikir waktu berdoa itu, karena kita rajin belajar, maka sekali lagi itulah yang menghalangi kita kepada Allah. Seolah-olah Allah hanya bisa memberikan kecerdasan, kepintaran kepada kita atau rezeki juga bersamaan dengan diri kita. Tanpa diri sendiri Allah yang menolong kita. Nah, kawalah memahami itu. Maksudnya nih, wala tayassara, maka tidaklah menjadi mudah matlabun, engkau meminta kepada Allah itu engkau akan menjadi terhalang bila anta talibuhu binafsika, engkau memunculkan dirimu di hadapan Allah seolah-olah juga membantu pertolongan Allah terhadap dirimu sendiri. Ya kelak. Nah, kawaib mudah aja nih lah, mudah sekali. Maka apabila engkau sudah mencukupi, tidak membawa-bawa kehebatan dirimu, kemampuan dirimu di hadapan Allah, kafahu, engkau sudah mencukupi. Maka waqarbun alaihi kullu ba'id, maka jadi dekatlah apa yang jauh. Perjalanan jauh kemana? Mau berangkat ke Kalimantan Timur, Samarinda, jauh kan? Tapi gampang aja, mobilku kan mobil baru. Nah, iyalah. Lalu kita berdoa, ya Allah, berilah aku keselamatan dan cepat datang ke mana? Ke Samarinda. Tapi berpikir mobilku mobil baru. Maka pada saat itu kita terhalang doa kita itu. Kenapa? Apanya yang menghalangi kita? Berpikiran karena mobil kita mobil baru. Harusnya bagaimana? Mobil baru, tapi keselamatan dalam perjalanan, sampai cepatnya dalam perjalanan, lebih cepat daripada yang diinginkan, semata-mata bukan karena mobil baru, tapi semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong kita. Nah, berarti ilmunya ini ilmu di hati kan? Johirnya sama dalam orang? Sama. Meskipun kita sudah belajar, ma'rifatullah, kita sudah belajar saat ini, kita mengenal Allah. Ini kan mengenal Allah nih. Bagaimana orang mengenal Allah, menceritakan adab pribadi jiwa mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara itu yang kita turuti. Inilah akhlak orang soleh yang dekat dengan Allah, kita turuti. Jangan di hati kita, sama kita makan nasi kan, Nabi menyuruh apa? Kita disuruh makan nasi bismillah. Yalah, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan ya lah. Apa bacaan mau makan anak guru? Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu maknanya apa? Ya Allah, berkahilah kepada kami bima razaqtana, atas apa yang engkau rezekikan. Jangan lagi terpikir nasi ini gara-gara akibat karena aku mencari uang, hasil daripada jerih payahku selama ini. Jangan berpikir itu ketika kita berdoa itu. Jangan. Itulah yang menjadikan diri kamu itu tetap jauh dengan Allah. Tapi berpikirlah kita makan semata-mata ini rezeki dari Allah, bukan karena kita mendapatkan uang di pasar. Kawalah paham? Tapi duduknya di hati, jangan di mulut. Kalau di mulut bisa berkelahi dengan orang, ribut dengan orang. Iyalah. Nah, subhanallah. Nah, itu yang maksud saya itu. Sumakola, kemudian beliau mengatakan lagi, min alamatin nazhi pin nihayatir ruju ilallahi ta'ala pil bidayati. Nah, karena itu tanda-tanda orang yang sukses di sisi Allah, orang yang sukses berhasil menjadi kekasih Allah, dia dapat terlihat pada akhir daripada semua yang dilakukannya. Bentar. Ar-ruju ilallah, hasilnya itu selalu merujuk itu kembali kepada sebab utamanya adalah Allah semata. Juga fil bidayat, juga di awalnya. Jadi orang yang berhasil itu ada dua tanda, tapi tanda yang terbaik nanti satu aja. Tanda yang pertama adalah di akhirnya. Misal Bapak dari Barabai ke Banjarmasin, dari Barabai ke Banjarmasin, selamat di jalan.
Atau dari Banjarmasin sampai ke mana misalnya, pulang Tabarabai misalnya. Jauh pada Barabai apa? Tabalong Tanjung. Selamat, malam hari selamat, alhamdulillah kata pian. Itu namanya akhir tuh. Waktu berangkat pertama tidak mengucapkan bismillah, tidak berdoa, tidak. Tapi akhirnya alhamdulillah, itu masih syukur alhamdulillah. Yang bagus itu dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu yang sempurna maksud Syekh Ibnu Athaillah. Yang sempurna itu dari awal sampai akhir dalam berdoa kepada Allah dan menyadari bahwa keselamatan perjalanan pada hari itu sampai ke Baraba itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Maka orang yang dua-duanya itulah orang yang sukses. Makanya dalam hadis Nabi, mulailah kamu dengan segala perbuatan kamu atau seperti makan itu dengan bismillah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau andaikan bismillah itu tidak lupa aku ucapkan waktu di awal makan? Maka ucapkanlah ya Rasulullah apa? Bismillahi awalu wa akhiru. Ya kalau bismillah di awal dan di akhir. Itu menunjukkan awalnya benar, akhirnya juga benar. Bagus, itulah yang hebat dan itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang jalan kita dengan jiwa, ya Allah, hamba tahu meskipun kendaraan hamba ini baru PCX Bipe. Nah, PCX. Maka membawa istri di belakang. Lain istri muda lain. Lain istri tua lain. Memang istri. Ya Allah, keselamatan ini bukan karena kendaraan ini yang kupakai ini, tapi semata-mata keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan. Nah, itu yang sempurna kata saya Ibnu Athaillah. Gampang aja kalau amalannya nih. Gampang. Tapi ini banyak kita orang muslim lupa terhadap cara-cara seperti ini. Iyalah, lupa enggak? Lupa, kita tidak tahu. Nah, padahal ini perkara batin yang sangat besar. Itulah yang menghidupi jiwa para aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata saya, man asyrakat bidayatahu asyrakat nihayatahu. Siapa yang asyrakat bidayatahu, bercahaya pada awalnya, asyrakat nihayatahu, maka bercahaya pula pada akhirnya. Kalau kita hari ini sudah mencahayai kita di awal waktu ini, kita sudah belajar ma'rifatullah, di akhir hidup kita juga nanti akan bercahaya. Bila kita sudah memulai ma'rifatullah, ingin terus mengenal Allah, maka di akhirat pula kita menjadi hamba-hamba Allah yang sudah mengenal Allah. Tidak perlu lagi diajari oleh para malaikat atau oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah ma'rifatullah. Udah, kalau dalam hadis Nabi, orang mukmin itu nanti diajari waktu matinya. Waktu mati diajari ma'rifatullah. Kenapa diajari? Tapi ma'rifatullahnya tidak bermanfaat lagi baginya. Iyalah, menghilangkannya dari api neraka tidak bisa lagi. Tahukah kita bahwa ma'rifatullah itu penting sekali? Maka Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan memulai hidup kita. Kita mau tidur dengan ucapan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kesadaran bahwa tidur ini yang menjamin hidup kita ini hanya Allah, yang memelihara rumah kita dari kecurian hanya Allah, yang memelihara rumah kita dari kebakaran hanya Allah. Semuanya semata-mata Allah. Kemudian bangun tidur kita ucapkan lagi apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Awalnya dengan ucapan pujian kepada Allah, akhirnya juga dengan pujian. Engkau sempurna. Nah, itu gampang diamalkan dalam apa aja dalam hari-hari. Jalan. Kalau kita enggak, coba orang kawin. Jalan orang kawin. Udah kawin. Waktu kawin lupa bahwa nikah sunat tiba-tiba dah kawin tuh. Pakai bacaan lah kawin. Andaikan tidak ada pengaruh, bacaan lah. Oh, padahal anak lomba lawan bini langsung. Ya lah.
Lawasnya lah siang lah jar. Siang lawas mana guru aja lah guru. Lawasnya lah jar. Orang bulikan kenapa masih ada aja lagi nih ya. Perkawinan pas perkawinan BP betatai. Lawasnya lah jar anu siang. Lawas siang disalahkan padahal siang dari dulu kayak itu aja. Apa jadi lawas siang? Nah, itulah lupa bebacaan. Berserah diri, maksud bebacaan di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma shalli Allah
لبيك يا